Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebuah orientasi atau tujuan kita datang ke masjid ini, sehingga khatib tiap-tiap khatib Jumat selalu mengajak jamaah untuk meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya juga mengajak jamaah, mari kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya iman. Dan itulah tujuan kita datang ke masjid ini, untuk menservis rohani kita, untuk menservis iman kita, agar setiap sejumat sekali iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Saking banyaknya nikmat itu, Allah tidak suruh kita menghitungnya, bahkan apalagi membayarnya. Hanya Allah suruh kita mensyukurinya. Karena kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tukhshuha. Kalau kamu coba-coba menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Tapi kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Dan nikmat yang paling tinggi diberikan Allah kepada makhluknya adalah yang namanya iman dan hidayah. Iman dan hidayah ini tidak diberikan Allah kepada semuanya makhluk yang namanya manusia. Berdasarkan survei tahun 2012, bahwa jumlah manusia di muka bumi ini sebanyak 7,9 miliar. Tapi yang beriman kepada Allah, yang mendapat hidayah, yang beragama Islam hanya 1,8 miliar. Sangat sedikit jika dijumlahkan dengan jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Tapi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, summa walhamdulillah. Kita termasuk orang yang 1,8 miliar itu. Kita tidak pinta, kita tidak pesan, tapi kita dilahirkan bersyukur dari rahim seorang ibu yang beragama Islam. Apa jadinya sebahagian kita yang terlahir kalau bukan dari rahim seorang ibu yang beragama Islam? Mungkin saja kita bukan Islam saat ini. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita, jika ditanya, kenapa kamu Islam? Karena orang tua saya Islam, engkong saya Islam, turunan saya Islam, maka saya Islam. Tapi tidak apalah. Tapi yang penting Allah pilih kita menjadi salah satu orang yang ada dari 1,8 miliar itu. Maka syukurilah nikmat Allah ini. Ini adalah nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada makhluknya. Kalah dengan nikmat harta, kalah dengan nikmat apapun. Bahkan setetes iman lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Kata ulama, Allah tidak akan kiamatkan dunia ini kalau masih ada orang beriman di muka bumi ini. Maka jangan dihalang-halangi syiar, karena syiar itu untuk membangkitkan ruh Islamiyah, membangkitkan iman. Ada satu hikayat, satu cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan,
di akhir zaman nanti semua manusia tidak ada yang beriman kepada Allah. Jadi dari satu hikayat ini bahwa bumi ini tidak akan dikiamatkan Allah kalau masih ada orang beriman. Maka kita bersyukur masih banyak orang datang ke masjid, masih banyak orang yang sholat subuh, masih ada orang yang beriman. Tergantung besar atau tipisnya iman seseorang itu pribadi masing-masing. Tapi intinya masih ada orang beriman. Nah, kita lanjutkan hikayat ini bahwa pada suatu hari nanti di akhir zaman tidak ada lagi orang yang beriman di muka bumi ini. Tinggal satu seorang pemuda yang berada di Yaman. Tinggal satu-satunya. Dia tidak tahu lagi syariat sholat, dia tidak tahu lagi syariat puasa, dia tidak tahu lagi syariat-syariat Islam yang lainnya. Yang tahunya hanya Allah, Allah dan Allah saja. Para teman-temannya bertanya, siapa Allah itu? Karena memang teman-temannya kafir semua. Dia mengatakan, saya tidak tahu, ini adalah Tuhan kita yang dikatakan nenek moyang kita. Allah adalah Tuhan kita. Hanya itu, tinggal setitik iman yang ada di dadanya. Dia bekerja mengembala di suatu padang di daerah Yaman. Kemudian tidak ada lagi yang beriman di muka bumi ini. Ditakdirkan Allah, seorang pemuda pengembala ini berduel dengan serigala karena gembalanya dimakan serigala. Lalu kalahlah pemuda ini dan wafatlah pemuda ini. Maka karena tidak ada lagi satupun yang beriman di muka bumi ini, maka Allah jijik melihat bumi ini karena tidak ada beriman di muka bumi ini. Maka Allah perintahkan kepada malaikat, ya malaikat, angkat itu Ka'bah. Ditiuplah sangkakala. Kenapa demikian? Karena Allah masih mempertahankan bumi ini karena masih ada orang beriman. Sedemikian berharganya iman ini. Seperti yang saya ceritakan tadi, setetes iman lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Seorang pemuda tadi tidak sholat, tidak tahu syariat. Hanya dia mengatakan, dia meyakini bahwa Allah adalah ilahnya. Sebagai Tuhannya, Allah belum kiamatkan dunia ini. Maka dalam cerita dan hikayat ini, mari kita jaga iman kita. Bagaimana cara menjaga iman? Ya, salah satunya menghadiri sholat Jumat seperti ini. Makanya khatib selalu mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Besok Jumat pasti khatib lagi mengatakan, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita. Begitu terus menerus. Supaya apa? Supaya iman kita terservis, ruh kita terservis, segar lagi. Ibarat mobil, begitu diservis, dia akan segar dan jos lagi, kira-kira begitu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbicara iman, iman itu adalah sebuah keyakinan di dalam dada kita yang terpatri. Bukan hanya di mulut saja. Sebagaimana orang-orang munafik di zaman Rasulullah, mereka mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi hatinya tidak. Kita yang tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi kita meyakini dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iman itu sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah yang selalu kita baca, mungkin ini di tahlilan. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu orang-orang beriman.
Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yaitu kitab ini, kata Allah, adalah tidak ada keraguan padanya. Jangan ada meragukan Al-Quran. Satu ayat pun tidak boleh kita ragu. Jangankan satu ayat, satu huruf saja. Apabila kita ragu satu huruf yang ada dalam Al-Quran, iman kita sudah hilang. Kemudian sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, beriman, bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa orang beriman itu? Adalah orang-orang yang beriman kepada al-ghaib. Al-ghaib itu Allah, malaikat, jin, dan seterusnya yang tidak kelihatan, itu al-ghaib. Tapi jangan ditafsirkan al-ghaib ini sesuatu yang nyeleneh, sesuatu yang mistis. Tapi al-ghaib yang benar-benar tertera dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa lagi orang yang beriman itu? Wa yuqimunas shalah. Kalau kita mengatakan beriman kepada Allah, tetapi kita tidak mendirikan sholat, jangan katakan kita beriman kepada Allah. Kira-kira begitu kata Quran. Kenapa? Wa yuqimus, kata Allah, sholat. Ada satu hadis kata Rasulullah, kalau di Al-Quran dikatakan orang pendusta agama itu adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Tapi satu hadis mengatakan orang yang meruntuhkan agama adalah orang yang meninggalkan sholat. Maka oleh karena itu sholat salah satu patokan utama. Jangan kita tinggalkan sholat kalau kita mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering saya ilustrasikan, jika ada masjid ini datang orang membawa martil, palu dan gada, mereka ingin meruntuhkan masjid ini, apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Tentulah orang itu akan kita tangkap, kita bawa ke kantor polisi. Minimal sebelum kita bawa, kita gebukin dulu tuh orang, karena dia ingin meruntuhkan masjid kita ini. Tapi ingat, ada orang yang ingin meruntuhkan agama Allah dengan cara tidak sholat. Siapa mereka? Anak-anak kita. Mereka ada di rumah kita. Istri kita, tidak, mereka ada di rumah kita. Mereka tidak sholat. Mereka adalah calon-calon yang meruntuhkan agama Allah ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tangkap mereka, bawa ke masjid, ajak mereka sholat. Nah, oleh karena itu, sebegitu pentingnya lah sholat ini. Karena sholat adalah cara salah satu untuk meruntuhkan agama Allah ini. Akhirnya, berbicara iman, mari kita jaga iman kita. Kita jaga iman keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, istrimu, anak-anakmu, keluargamu dari siksa api neraka. Dengan cara apa? Perbaiki sholatnya. Kalau kita ingin memperbaiki akhlak keluarga kita, perbaiki sholatnya. Ingin memperbaiki akhlak anak-anak kita, perbaiki sholatnya. Tidak ada kata lain. Kalau sudah baik sholatnya, insya Allah semuanya akan mengikut. Akhlaknya, akalnya, cara berfikirnya, dan seterusnya akan mengikut. Dalam kesempatan ini, dalam khutbah yang singkat ini, mari selalu kita perbaharui iman kita dengan cara menjalankan perintah Allah semaksimal yang kita mampu. Kita bina anak, istri, dan keluarga kita agar mereka dapat menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum menyuruh mereka, kita contohkan dulu kita sholat atau tidak. Jangan kita suruh anak kita sholat, tetapi kita tidak sholat. Jangan kita suruh istri kita sholat, tetapi kita pun tidak melaksanakannya. Bagaimana mungkin mereka akan mencontoh karena kita suri tauladan di rumah kita. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap membimbing kita, memberikan kita hidayah, memberikan kita iman yang kokoh di dalam tubuh kita. Karena ini adalah sesuatu yang berharga yang diberikan Allah kepada kita. Mari kita rawat dan kita jaga iman serta hidayah ini sampai akhir hayat kita.
Dan kita terus berdoa, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, jadikan kamu menjadi orang yang selalu bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kamu tidak bisa menjadi orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu masuk surga tanpa hisab, seminimal-minimalnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan orang yang berserah diri kepada Allah, dalam keadaan yang beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allah